Halo semuanya, para penggemar dan para pengendali air di seluruh muka bumi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan agar terus bisa menonton video di channel ini. Nah, sebelum kita ke topik utama, alangkah baiknya kita saling sapa dulu teman-teman. Teman-teman itu dari mana aja agar silaturahim para pengendali selang dan pengendali air dan juga saya itu semakin erat. Dan satu lagi, bantu support channel ini dengan like, subscribe, komen, dan share. Oke, sip, mantap. Oke teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Kebul-Kebul, channel yang akan membahas putaran dunia jet cleaner. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar menghitung atau mengukur debit air sebuah mesin steam yang biasa kita kenal dengan sebutan jet cleaner. Dan perbedaan posisi pressure gauge untuk mengukur tekanan realnya itu berapa bar. Maksudnya nanti akan kita tes pada output mesin, kita tes juga pada input gun, dan satu lagi atau yang terakhir pada output gun. Nanti itu ketemunya real berapa bar dan selisihnya itu berapa bar, berapa persen lah seperti itu teman-teman. Alasan saya membuat video ini yaitu karena saya sering mendapat komentar, contohnya ngukur debit air kok pakai galon, ngukur debit air atau berat air kok ditimbang, seperti itu teman-teman. Padahal di beberapa video saya sudah saya jelaskan menggunakan metode ini karena berdasarkan referensi dari Google. Dan seingat saya ini pernah menjadi salah satu materi pelajaran di sekolah dulu, yang artinya berat massa air 1 liter itu sama dengan 1 kilogram. Dalam artian 1 kilogram air murni teman-teman ya. Jadi 1 kilogram air itu sama dengan 1 liter seperti itu. Seingat saya. Tapi kalau menurut teman-teman ada yang salah mohon dikoreksi. Silakan tulis saja di kolom komentar. Oke sekarang langsung saja teman-teman. Kita tes debit air dari jet cleaner Kodienki tipe berapa ini? Lupa saya. Tipe mana ini tipenya? KDK 8120V ya. Kita tes debit airnya, kita tes real pressure-nya, kita tes juga daya yang dibutuhkan. Oke teman-teman, sekarang langsung aja kita hidupkan mesin Kodienki tipe tertinggi ini. Saya lupa nyebutnya. Oke, mesin sudah nyala. Oke, air sudah keluar normal. Sekarang di sini sudah saya pasang juga. Tadi lupa saya sebutkan teman-teman. Flow meter atau pengukur debit air. Jadi nanti kita ukur menggunakan dua metode. Yang pertama menggunakan flow meter dan yang seperti biasa kita gunakan timbangan. Kita lihat nanti selisihnya itu berapa. Ini saya reset aja dulu. Oke. Sudah 0, ini belum. Ini total keseluruhan teman-teman ya. Oke, sudah. Sekarang langsung saja kita tes jet cleaner Kodienki. Saya ambil wattmeter dulu teman-teman. Kok wattmeter? Apa itu? Timer dulu untuk mengukur. Jadi pastikan simak video ini baik-baik teman-teman ya. Dan jangan lupa dukung dengan like, subscribe, komen, dan share. Mana ini? Nah, ini timernya sudah di 0. Kemudian tolong pegang. Dan akan saya masukkan ke dalam galon teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian kita mulai di hitungan atau detik ke-5.
Oke, pas 1 menit teman-teman ya. Tadi bisa kita lihat di pengukuran atau flow meter ini tertera sekitar 4,9 liter, yang artinya per menitnya itu 4,9 liter teman-teman ya. Jadi untuk keakurasiannya kalau di deskripsi alatnya itu sekitar kurang lebih 5%. Ya, kita ukur aja. Sekarang kita timbang berat air yang kita masukkan galon. Ini timbangan dihidupkan dulu aja. Oke, timbangan sudah nyala, biar nol lagi. Tunggu sampai nol teman-teman ya. Ini real teman-teman, nggak ada setting-setting ini. Oke, 5,9, kita tes lagi sampai benar-benar akurat. Nah, tes 5,9 dikurangi berat galon itu sekitar 0,75 sampai 80, kita anggap aja 0,75. Jadi 5,95 dikurangi 0,75 sekitar 5,1 liter teman-teman ya. 5,1 liter kemudian dikurangi ini tadi sekitar 4,9. Bentar saya hitung. Bentar, sabar. Tadi 5,90 dikurangi berat galon 0,75, sekitar 5,15. Dan yang ada di flow meter 4, berapa tadi? 5,15 dikurangi 4,9. Jadi selisihnya 0,25 liter teman-teman ya, hanya selisih sedikit. Dan untuk keakurasian sudah saya jelaskan tadi, ini itu nggak benar-benar presisi, namanya juga barang elektronik. Entah yang benar ini, yang benar timbangan ini, saya juga kurang tahu. Yang intinya di video ini hasilnya itu mirip-mirip teman-teman ya, nggak ada perbedaan seperti itu. Sekarang langsung saja kita tes, kita lihat pengukuran menggunakan pressure gauge realnya itu ketemu berapa bar teman-teman. Sekarang langsung saja kita tes jet cleaner Kordonki menggunakan pressure gauge pada bagian output mesin, kemudian nanti akan kita tes juga pada bagian input gun, dan yang terakhir pada output gun. Kita lihat hasilnya itu selisih berapa bar, apakah sama, apakah lebih tinggi atau malah lebih rendah. Sekarang langsung saja kita tes jet cleaner Kordonki KDK V berapa ini? KDK 8120, maaf saya lupa. Oke, mesin sudah nyala normal. Ada di kisaran 40 bar teman-teman ya. Ini saya pindah aja ke liter per menit. Kita lihat lagi. Menggunakan pressure gauge pada output sekitar 40 bar, dan tadi kita lihat bersama-sama di sini jadi 4,8 bukan 4,9. Jadi gimana teman-teman ya? Ya seperti inilah pengujian atau pengetesan itu kadang berubah-berubah. Dan ternyata jet cleaner Kordonki ini kemarin saya tes sekitar 37 bar sampai 38 bar teman-teman ya. Tapi sekarang saya tes ulang, tenaganya menjadi sekitar 40. Saya heran, ini kemungkinan karena saya pasang colokannya di bagian sini teman-teman. Ini kan instalasi listrik yang baru, bukan instalasi yang lama. Itu kan yang lama setiap saya tes menggunakan itu, dan sekarang saya coba pada colokan yang baru
listriknya malah stabil. Ya mungkin kan teman-teman juga tahu sendirilah listrik di negara kita ini seperti apa, kadang naik kadang turun. Kalau listriknya tepat, apa ya, kok tepat, kalau listriknya pas naik ya otomatis tekanannya akan semakin tinggi. Jadi kita anggap aja 40 bar seperti itu teman-teman ya. Sekarang akan kita coba, kita pindah pada bagian input gun. Pertama kita matikan mesinnya dulu. Oke, mesin mati. Kita pindah sini teman-teman. Oke. Kita nyalakan lagi. Sekarang kita lihat jika terpasang pada bagian input selang atau input gun. Dan hasilnya sama saja teman-teman ya, sekitar 40 bar. Sekarang kita coba pindah pada ujung gun. Oke, saya ambil konektor dulu teman-teman. Ini kita copot aja. Kita ganti menggunakan quick release. Ini lah, copot, pasang pada gun. Saya ambil quick release dulu. Ingat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar saya lebih semangat memberikan info-info menarik lainnya seputaran dunia jet cleaner teman-teman ya. Dan banyak teman-teman yang bisa lebih tahu spesifikasi mesin sebuah jet cleaner itu seperti apa. Oke, oh iya, lupa, ini kan pakai nozzle standar. Saya ambil konektor buat nozzle standarnya. Bentar. Nah ini teman-teman, kita perlu effort. Jadi kalau nggak like, subscribe itu kebangetan teman-teman ini. Saya cari dulu konektornya, ini mana ini? Konektor. Nah, ini dia konektornya teman-teman. Agak ribet soalnya naruhnya bingung. Dah, kita pasang dulu konektor, kita tes, kita lihat berapa bar teman-teman. Ada bocor ya, saya kasih seal tip aja dulu teman-teman ya. Bentar, sabar. Videonya agak lama ini, jadi kalau mau di skip silakan skip. Yang penting jangan lupa support. Oke, mungkin udah cukup. Bismillah, nggak bocor. Oke, aman. Kita lihat teman-teman, kita tes. Empat 40 bar sama teman-teman ya. Tolong pegang. Oke, ternyata pada ujung gun tadi bisa kita lihat sekitar 38, turun 2 bar. Yang intinya di video kali ini tadi kita sudah belajar bersama-sama
bagaimana cara menghitung debit air atau flow rate sebuah mesin jet cleaner. Kemudian kita juga coba menggunakan pressure gauge pada output selang, input gun, dan output pada ujung gun. Hasilnya itu mirip teman-teman ya. Tadi di sini 40, di sini 40, di sini sekitar 38, hampir 40. Penasaran saya, tes lagi aja. Tolong. Oke, 38, 39 yang artinya cuma selisih sedikit teman-teman ya. Jadi terserah teman-teman pilih akurat yang mana, entah itu di output mesin atau di output gun atau di input gun. Oke, sekarang kesimpulan dari video kali ini, tadi sudah kita lihat bersama-sama atau sudah kita uji bersama-sama tes debit air atau tes flow rate menggunakan flow meter, kemudian kita tes juga menggunakan timbangan. Hasilnya itu selisih sekitar 0, berapa teman-teman ya, 0,2 kita anggap aja sama, karena seperti yang saya bilang, flow meter di deskripsinya itu ada selisih sekitar 5% teman-teman. Jadi nggak pasti akurat lah, namanya juga meteran lah. Kita anggap contoh ini sama ini nggak sama teman-teman ya, hasilnya beda tapi selisih cuma sedikit. Seperti itu. Misal yang ini 620, yang ini ada di 600 watt. Jadi mana? Kalau menurut teman-teman mana yang akurat? Bingung kan? Saya sendiri juga bingung. Menurut teman-teman mana yang paling tepat? Kalau saya ya sama aja, kita anggap sama. Contoh seperti ini 600 berapa? 610, yang ini 600, saya anggap 600 watt. Terus kemudian di sini 5,9 atau 4,9, saya anggap 5 liter, seperti itu. Dan timbangan digital pun itu nggak selalu sama teman-teman. Jadi tiap milik saya atau milik teman-teman atau milik siapapun itu jarang-jarang yang sama teman-teman. Dan tadi untuk masalah pressure gauge atau tekanan real bar, ternyata pada output mesin dan output selang hasilnya itu mirip teman-teman ya, stabil di 40 bar. Tapi pada bagian output ujung gun itu ada di kisaran sekitar 38 sampai 39 bar. Jadi kesimpulannya di video kali ini ya seperti ini, pengujian atau pengetesan pengukuran debit air beserta tenaga real sebuah mesin jet cleaner. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar saya lebih semangat memberikan info-info menarik lainnya seputar dunia jet cleaner. Assalamualaikum, see you. Kita tes lagi. Mesinnya mati. Hidupkan. Oke. .40 bar, ternyata sama aja. Sip, mantap.